Google. Oke, halo selamat pagi teman-teman. Aku Ardi Wibowo. Aku mau cerita tentang pengalaman aku pelihara husky mix Belgian Malinois. Tapi sebelumnya, saya turut prihatin dengan teman-teman yang berdomisili di tempat yang padat penduduk hingga akhirnya terpaksa berdiam diri di rumah dan nggak bisa kemana-mana, nggak boleh berinteraksi dengan orang lain, aktivitasnya dibatasi gitu ya. Aku tahu itu betapa penatnya begitu, dan aku juga beruntung kebetulan aku berada di sini sebelum ada corona itu, virus corona menyebar. Itu aku udah berada di tempat nenekku ini. Aku sekarang ada di Jogja. Jadi teman-teman, kebetulan pagi ini juga aku tetap ikutin anjurannya para dokter. Kalau misalnya pagi-pagi itu sekarang kita harus berjemur sampai jam 10. Jadi jam 8, 9, 10 harus begitu rutinitasnya tiap pagi selama ada pandemi COVID-19 ini. Oke guys, aku mau cerita tentang pengalaman aku dan anjingku. Anjingku itu adalah hasil silang dari ras ini dengan ini. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, kita itu udah berteman dari umur dia 3 bulan. Waktu itu tahun 2016 mau ke 2017 aku baru adopsi. Aku dari temanku juga kebetulan, dan ini yang kecolongan. Dia ini adalah kecolongan dari si jantannya Belgian Malinois dan si betinanya adalah dari husky. Nah, kebetulan anjingku ini adalah dominan 95%-nya dari husky. Cuman ada beberapa kayak telinganya tuh terlalu lebar, panjang, itu lebih ke Belgian Malinois-nya. Dan agak panas ya guys. Si huskyku ini sendiri namanya Maggie ya guys. Dan si Maggie ini mengandung kepintarannya si Belgian Malinois itu juga nggak semuanya. Jadi kayak semacam dia ngerti perintah. Kalau anjingku Belgian Malinois kita tahu lah ya, dia tipe one man one dog. Nah, jadi huskyku ini masih dia ada tipe one man one dognya. Dia mau sama aku setia kemanapun, sampai aku mau naik motor, aku mau kemana-mana pun dia tanpa aku ajak dia, karena pernah aku latihan motor. Dia mau naik motor sendiri, dia udah ngerti. Aku kalau udah packing tas, udah segala macem, dia itu udah pasti udah kalau tahu kalau aku mau keluar kemana, dia udah naik motor duluan. Nah, terus aku ini dulu sama aku tinggalnya di Jakarta. Kita ngekos ya di Jakarta agak susah ya untuk mungkin ada beberapa teman-teman juga pengalamannya kalau mau pelihara anjing gitu. Kalau misalnya di Jakarta itu agak susah. Kita harus ngeliat lah ya lingkungan situasinya gimana, ada apa gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk membawa Maggie-ku ke tempat nenekku di Jogja. Nah, terus hingga sekarang, kemarin sih aku titipin pada pihak, ada beberapa saudara di sini. Jadi tapi lama-lama akhirnya aku kayak kasihan anjing gua, aku harus aku temenin gitu. Aku harus tanggung jawab gitu. Aku harus kita ada kayak semacam tali pati sendiri gitu ya antara aku dan anjingku. Terus anjingku ini dia kemarin habis keguguran guys. Anjingku keguguran dan itu aku salah banget. Anjingku keguguran di kehamilan yang keempat. Sebelumnya udah beranak 3 kali, maksudnya beranak 3 kali. Itu sama anjing kampung semua, kecolongan ya, karena anjingku di sini diumbar. Terus lalu akhirnya selama aku jaga ini, aku pantau, itu aku kawinin dengan husky murni, jantan juga. Ada sekitar teman baru juga kenal dan bersedia mau aku kawinin. Cuman sayangnya keguguran guys. Ya itu salahku. Sebenarnya aku udah tahu nih dia keguguran gitu kan. Beberapa orang pun kalau misalnya bawa dia main itu aku omelin, jangan, anjingku masih hamil gitu, ngeri, nggak boleh kemana-mana, nanti dia kenapa-napa gitu kan salah. Nah, jadi kejadiannya akhirnya ikut aku mancing. Awalnya udah aku kasih tahu kalau jangan ikut mancing gitu kan, enggak, no ikut. Cuman dia udah naik motor duluan gitu kan, kasihan jadinya kan. Oke bentar ya guys. Yuk mas, yuk. Lagi dong sini. Oke. Nah, jadi dia udah naik motor duluan dan aku nggak tega kalau mau soalnya dia ketika aku suruh
nggak ikut itu, dia dengan tampang memelas itu ngeliatin aku jalan terus gitu guys. Jadi ya akhirnya udah deh ikut deh gitu kan, ikut aku mancing. Itu kita sempat kehujanan, terus akhirnya dia kan naik motor ya. Naik motornya itu kan aku metik motornya, dia tuh diri guys, dia berdiri gitu kan. Ya itulah yang bikin aku kayak itu kontraksi, karena kan selama kita perjalanan tuh kayak ada tikungan gitu, dia tuh pasti kayak nahan. Soalnya anjing udah ngerti nih, aku ngebut jalan 60 km, anjing udah bisa ngimbangin dia. Kalau misalnya mau tikung dia harus ke belakang gini. Anjing kalau aku nikung ke kanan dia harus, kalau misalnya dia ke sini ya metik ya, dia ke depan, dia ke dalam gitu. Itu yang membuat perutnya dia kontraksi ya. Terus akhirnya 2 hari setelah itu terjadilah keguguran. Ciri-cirinya itu dia ngeluarin cairan hitam guys dari kemaluannya. Nah, awalnya aku nggak tahu, awalnya aku cuman jalan di rumahku lantai, nah, tiba-tiba telapak kakiku itu dijilat sama si Maggie. Nah, kenapa kok Maggie jilat telapak kakiku? Aku bilang gitu. Emang basah waktu itu kakiku, habis dari luar, aku hujan posisinya. Nah, terus dia ngelihat ada telapak kakiku dijilat, lihat lagi sesampingnya, sampingnya ada lagi banyak, sama dia dijilatin juga. Terus aku lihat apa sih, aku bawa ternyata bukan apa-apa. Terus aku lihat ke Maggie lagi, Maggie ternyata jilatin kemaluannya dia. Dan ya akhirnya aku penasaran, apa sih ini nih kok dijilatin sama dia? Oli bukan, baunya nggak ada bau minyak gitu guys. Terus aku searching ciri-ciri anjing keguguran, tiba-tiba ada begini. Wah bener nih kan. Dia gelisah guys, dia keluar masuk kolong tempat tidur, dia garuk-garuk lantai, pokoknya dia udah mau beranak itu. Dan akhirnya taunya lagi apa, semakin hari keluar lagi, dan itu bersih guys, itu bersih. Dan maksudnya bersih itu sama dia dijilatin sendiri guys, nggak kemana-mana, ada sedikit netes di lantai itu sama dia dijilatin. Nah terus akhirnya ya udah, aku masih berharap kalau mungkin masih ada yang lain hidup. Ternyata enggak. Aku tanya ke temanku yang dokter, kalau misalnya udah keguguran ya udah semua ikut mati, dan itu harus dioperasi, diangkat janinnya semuanya. Jadi hati-hati ya. Mungkin ini untuk pelajaran aku 2 kali setelah 2 kali setelah pertama keguguran. Terus kemarin aku anjingku dehidrasi guys. Jadi aku rencananya tuh lihat latihan buat nanti suatu saat aku mau naik gunung bersama Maggie. Kemarin tuh kita naik bukit dekat sini ada. Tuh bukitnya itu masih kelihatan. Itu tapi aku nggak bawa persediaan minum, cuman bawa persediaan makanan buat si Maggie. Dan persediaan makannya itu dog food ya, pokoknya dry food gitulah, bukan raw food. Nah terus sampai di atas itu, sebelum aku mau ngambil gambar, Maggie tuh udah kayak sempoyongan, udah pokoknya kayak orang udah kayak vertigo gitu guys. Nggak tega ngeliatnya. Akhirnya kita pulang, dan itu pelajaran buat saya. Harusnya kan saya bawa minum gitu ya, bawa minum buat dia juga. Atau mungkin karena itu pertama kalinya aku dan Maggie naik gunung guys. Nah guys, untuk kecerdasan yang dimiliki anjingku sendiri, apa aja sih yang udah pernah aku ajarin ke dia, yang termasuk aku bilang tadi bisa mengadopsi dari separuhnya kecerdasannya si Belgian Malinois. Anjingku bisa aku ajak yasak hand kanan kiri yang lama gitu kan, duduk dia ngerti, naik motor ngerti, terus dia patuh. Aku bilang no, aku bilang go, aku bilang no ikut, dia no ikut, aku bilang ikut. Terus dia bilang udah bisa no ayam guys. Wah ini sebuah anugerah buatku. Ketika husky gitu kita bisa main tanpa harus di tali, harus tanpa di apa, dan dia nggak mau ngejar ayam guys. Aduh, makanya aku nggak bakal ngelepasin dia guys. dan ya yang terutama dia yang selalu menungguku pulang ya guys. Pastinya dia kalau aku udah pulang mancing, pulang dari mana tuh dia sudah senangnya minta ampun gitu, meskipun aku bawa makanan atau enggak buat dia. Oke guys, ya ini sekian dulu ya untuk video aku cerita tentang pengalamanku dengan Maggie. Dan kedepannya aku mungkin bakalan bikin daily vlog antara aku dan Maggie. Dan jangan lupa ya guys untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya biar nanti kalau misalnya aku upload video baru ada. Dan untuk teman-teman yang nggak bisa kemana-mana itu ya apa ya, aku ada solusi sih. Kita coba asik dengan cara kita sendiri, dengan asik dengan ya kita tahu semua ini masalah ya. Masalah ini nggak cuman ada di Anda aja teman-teman, jadi ada di saya juga, ada di semua orang, karena ini masalah udah menjadi masalah dunia. Pasti perekonomian mengaruh semuanya ya guys. Jadi ya untuk teman-teman di rumah tetap semangat, tetap kreatif ya,
harus tetap kreatif. Kita harus bisa menginovasi diri kita. Komen tentang video saya di kolom komentar, bisa. Saya butuh malah kritikan pedas tentang konten saya. Bilang videonya jelek kayak, atau video gimana soal anjingnya jelek apa gimana, atau orang yang jelek gitu kan, nggak apa-apa, nggak masalah, it's okay. Itu adalah kritikan yang bersifat membangun untuk saya. Dan oke guys, thank you, terima kasih telah mampir di channel aku, dan salam melet. Nggak bunyi guys, langet deh.